Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Al-Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kepanikan para penganut Tritunggal, ya, mereka akhirnya membabi buta. Pokoknya ada tiga, nah itu udah, mereka langsung masuk. Karena selama ini kan mereka kelimpungan nih. Mereka berkata bahwa Allah itu pribadi. Ternyata di Alkitab tidak ada Allah pribadi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu disuruh cari, mereka aja yang suruh cari itu, para penganut Tritunggal itu suruh cari, ada gak Bapak dia? Ada gak Allah pribadi di Alkitab? Jangan mau Bapak Ibu disuruh cari, mereka yang suruh cari, mereka yang suruh buktikan. Amin. Karena kan ini kan dari mereka. Sama seperti Tritunggal. Allah Tritunggal, Trinitas gitu ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya mereka suruh buktikan. Jangan Bapak Ibu. Ada tidak di Alkitab? Tidak ada. Yang ada Allah Esa. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam Perjanjian Lama terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4. Demikian juga dalam Perjanjian Baru, ya, yang dikatakan oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Allah Esa itu satu, bukannya kesatuan dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak, Alkitab mengatakan Allah satu. Yakobus 2 ayat 19, Roma 10 ayat 12. Allah satu, Allah segala masa, segala abad, sekarang sampai selamanya. Allah itu satu. Allah yang dahulu, sekarang sampai kapanpun juga. Allah itu satu. Dulu belum memakai nama Yesus. Pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia, itu dia memakai nama Yesus. Saat ini namanya Yesus Kristus. Karena dia bukan lagi manusia. Dia sudah mati, ya. Lalu bangkit, naik ke sorga. Dia full roh. Dia kembali posisinya Allah. Karena sebelum ini kan Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Jangan dipikirkan, oh firman bersama-sama dengan Allah ada dua. Tidak, satu. Roh satu, ya. Allah adalah roh, ya. Allah bukan fisik. Sebab itu, walaupun Yesus itu yang dilarikan oleh Maria itu rohnya roh Allah, tetapi dia fisik. Allah dibentuk jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Ingat, menjadi manusia, bukan menjadi Tuhan, bukan menjadi Allah. Walaupun rohnya roh Allah. Dia beda dengan kita. Kalau kita, rohnya roh yang diciptakan. Kejadian 1 ayat 27, ya. Dia adalah roh pencipta. Sudah mengerti sampai di sini. Sebab itu, ya, karena dia rohnya roh Allah, dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak pernah berbuat dosa. Sebab itu dia layak mati di kayu salib, menjadi tebusan. Ingat itu, ya, menjadi tebusan, ya. Manusia itu tebusan, bukannya penebus. Dia menjadi tebusan bagi kita, bagi manusia. Nah, nanti setelah dia bangkit, ya, naik ke surga, nah dia itu penebus. Baru dia penebus. Tapi pada saat dia mati di kayu salib, itu tebusan. Bapak Ibu ini kan tidak mendapatkan pengajaran dari para pendeta Tritunggal, kan, hal seperti ini. Mereka tidak ngerti. Karena yang mereka pelajari adalah teologi, bukannya Alkitab. Mereka mencoba memahami Allah dari sudut pandang filsafat. Kan begitu. Allah dijadikan objek penelitian. Tidak, kita bisa mengenal Allah, memahami Allah
Karena Allah sendiri yang memperkenalkan kepada kita, gitu. Sehingga kita bisa memahami siapa Allah itu yang ada di Alkitab. Ternyata Allah itu adalah Allah Alfa Omega. Ternyata Allah itu adalah Yesus Kristus. Di Wahyu 1 ayat 8. Oke? Nah, dalam kepanikannya para penganut Tritunggal ini, mereka membabi buta dalam hal apa coba? Dalam hal mencari ya, tentang Allah Tritunggal. Pokoknya ada tiga deh gitu, tiga. Lalu mereka mencomot ini tentang kesaksian ya. Ini dari sudut pandang apapun juga kita akan melihatnya. 1 Yohanes 5 ayat 7 ya, saya bacakan ya. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian ya, dalam buka kurung, di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus ya. Dan ketiganya adalah satu. Ini kesaksian di sorga. Ini bicara kesaksian, tapi dipelintir oleh para penganut Tritunggal untuk menyatakan bahwa inilah keberadaan Allah. Ngaco. Coba baca itu. Tentang apa ini? Ini bicarakan tentang kesaksian tentang anak Allah. Bukan tentang Allah. Itu juga dipelintir. Nah kita baca 1 Yohanes 5 ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ini kesaksian. Bukan bicara masalah tiga pribadi yang berbeda satu hakikat. Nggak ada di Alkitab itu. Saudara mau bukti? Para penganut Tritunggal harus konsisten. Ini bicara di sorga. Ya, sorga adalah roh. Ya, sorga Kristen ya. Adalah roh. Sorga Alkitab roh. Ya. Allah adalah roh. Amin. Kita buktikan. Ya. Kalau mereka bicara ini adalah tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Firman, Roh Kudus. Nah, mereka harus membuktikan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itulah yang bersaksi. Bukannya Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus jelas itu roh satu, itu Yesus. Bapa itu adalah Bapa kekal. Yeremia 9 ayat 5. Roh. Firman, ya, ini firman ya, adalah roh. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Ya. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah adalah roh. Berarti firman adalah roh. Ini roh. Itu bicara Yesus. Nah, Bapa Yesus, roh Yesus, ya, firman Yesus. Nah, Roh Kudus jelas Yesus. Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus Allah. Mau lebih lagi. Kisah 16 ayat 6 dan 7. Mana tadi saya sudah ini ya. Kisah 16 ya. Ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Itu Roh Kudus ya, mencegah. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Yesus adalah Roh Kudus. Baca juga di Lukas 1 ayat 31. Jangan dipelintir-pelintir. Ini bicara satu. Allah ini bicara Allah. Bicara Allah adalah Yesus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Satu. Allah satu, nggak mungkin Allah kesatuan. Kayak pemain sepak bola, kayak tentara, kayak apa lagi itu? Yang kesatuan itu. Allah satu. Saya suka mengutip ini ya, Yakobus 2 ayat 19. Iblis aja percaya dan dia gemetar, kalian nggak percaya. Mana otaknya nih? Kalian lebih jahat daripada iblis. Iya kan? Luar biasa ini penyesatannya. Sekarang buktikan kalau ini adalah tiga pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat. Kita lihat, masukkan ini, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya,
Bapa itu berbicara mengenai Bapa kiasan ya dari Yesus Roh. Pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia. Kan di surga tetap ada Allah. Roh Allah. Di diri Yesus kan ada roh Allah. Ya, rohnya beda dengan kita roh manusia ya. Itu beda. Nah, roh yang di surga itulah ya, itu yang dikiaskan oleh Yesus dengan sebutan Bapa. Tetapi yang disembah tetap Allah. Bukannya Bapa, itu Bapa kiasan. Di mana ayatnya? Yohanes 16 ayat 25. Baca. Sekian ribu tahun kan tidak pernah kalian mengerti itu mengenai apa Bapa kiasan. Nah, itu hanya berlaku berapa? 3,5 tahun. Setelah Yesus manusia itu mati, ya bangkit, ya, lalu naik ke surga, dia itu Allah. Kiasannya selesai, nggak diperlukan lagi. Mengerti? Nah, itu Bapak yang tidak ada, ya. Itu sudah saya buktikan. Anak, nah ini anak. Ya, saya menantang itu siapa itu para pendeta penganut Tritunggal itu, apa Stephen Tong, ya, lalu dengan para pengagum ini siapa Esra Soru, ya, si Yanto apa itu MIM itu, siapa lagi itu Gilbert Lumindong, siapa lagi tuh Vegas siapa itu, ya, saya menantang kalian untuk menyatakan bahwa anak itu adalah Allah. Buktikan dengan ayat Alkitab. Ya, jangan dengan buku-buku tafsir ya. Jangan dengan bahasa-bahasa yang apa ya? Bahasa aslinya lah, bahasa Yunani, Ibrani. Kalian gak mudeng. Bahasa Indonesia saja kalian tidak mudeng. Buktikan bahwa anak itu adalah Allah. Kalau anak itu adalah Allah ya, berarti anak itu harus ada keberadaannya itu ya, harus didahului oleh yang mengadakan. Mengerti maksudnya? Kalau anak Allah itu adalah Allah, ya, berarti ada Allah yang mengadakan, ya, seperti manusia, ya. Pada saat itu ada anak, berarti ada orang tuanya. Harus ada Bapa Allah atau pencipta anak Allah itu. Anak Allah itu adalah sebutan. Tahu? Sebutan waktu firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Manusia itulah yang disebut anak Allah. Ayatnya, nih saya kasih di Lukas. Lukas 1 ayat 35 ya. Lukas 1. Jangan sembarangan ngomong. Kalian sangat menyesatkan ini. Oh ini aja nih. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung, ini kata malaikat kepada Maria, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki, bukan Tuhan tuh ya, bukannya Allah ya. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus. Lalu ayat 35-nya mengatakan apa? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu, tuh anak akan disebut kudus, anak Allah. Anak itulah yang disebut anak Allah. Anak manusia itu yang dilahirkan oleh Maria. Kalian jangan menyesatkan bahwa anak itu adalah apa Allah. Kalian sekolah berapa tahun? Tuh, saya tantang itu para pendeta penganut Tritunggal tuh. Ya, dengan Romo, dengan siapa lagi itu? Yang dari Ortodok. Oh, si itu, Bambang Nursena ya. Saya tantang buktikan bahwa anak Allah itu adalah Allah. Rohnya roh Allah. Tetapi dia dibentuk ya jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10. Saya bacakan. Ini dia bukan asal tafsir. Yesaya 43. Ya. Ayat 10. Berapa tahun kalian menyesatkan orang-orang? Ya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikian firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Ya. Dan sesudah aku tidak ada lagi. Dia Allah dibentuk jadi manusia.
Kita lihat lagi dalam Perjanjian Baru, Yohanes 1 ayat 14. Jangan asal ngomong. Yohanes 1 ya, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu menjadi apa? Menjadi Tuhan, menjadi Allah. Ayat ini jelas mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu yang adalah Allah menjadi manusia. Mengerti? Kalian ini para yang berapa puluh tahun kalian mengajar dengan penuh kesesatan, membawa orang kepada kebinasaan. Kenapa? Menyembah Allah yang salah, Allah Tritunggal. Tritunggal itu ciptaan manusia, ciptaan si Tertullianus itu. Ya, seorang pengacara itu ya. Dia sudah mati dan dia harus mempertanggungjawabkan itu, doktrinnya itu. Di hadapan Yesus. Kalian seorang terpelajar tapi tidak mengerti Alkitab. Karena yang kalian pelajari bukan Alkitab. Yang kalian pahami itu adalah buku-buku tafsir, buku-buku karangan orang-orang yang gak jelas, yang namanya tidak ada di Alkitab. Baca dong itu Filipi 2 ayat 20. Saat ini saya bacakan. Filipi 2. Ya, saya bacakan ya. Supaya tidak seperti kalian yang ngarang-ngarang bebas. Bahwa saja itu, bahwa iman kita itu harus dibangun ya di atas ya para rasul dan nabi ya, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Itu iman kita harus dibangun di situ, bukan iman kita dibangun di atas siapa, imannya si Tertullianus, bukan imannya doktrinnya si Tertullianus. Siapa Tertullianus itu? Nah, sekarang saya tantang kalian untuk membuktikan bahwa Tritunggal itu adalah Allah. Anak itu adalah tadi yang seperti Alkitab sudah katakan, anak itu adalah sebutan pada saat firman yang adalah Allah itu menjadi manusia bernama Yesus. Itulah yang disebut anak Allah. Allah itu harus roh. Jadi kalau kalian ngotot untuk menyatakan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 ini mengatakan tentang Allah Tritunggal, buktikan. Ternyata begitu dibuka nol semua. Ini bicara tentang kesaksian, jangan dipelintir. Nanti kalian akan menghadapi pengadilan Yesus. Jangan main-main. Kalian pikir tuh enak aja ya. Nih, tadi ayatnya nih. Ya, Efesus bukan Filipi. Ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Enak aja kalian suruh orang membangun iman di atas dasarnya doktrin Tertullianus. Siapa Tertullianus itu? Namanya nggak ada di Alkitab. Kalian perjuangkan, kalian khotbahkan dari mimbar, bawa orang kepada kebinasaan. Jelas bukan? Bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 itu bicara mengenai kesaksian. Dan ini ya bicara Allah tentang anaknya. Ini ya, Bapa, Firman, Roh Kudus, jelas tadi sudah dijelaskan ya, sudah saya jelaskan ya, bahwa itu adalah Yesus Kristus. Ya. Kalau kalian bisa buktikan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus ini adalah 3 pribadi yang berbeda ya, yang bersaksi di sorga ini, ya, buktikan. Saya sudah jelaskan bahwa anak itu adalah manusia Yesus, gelar sebutannya. Malu lah, kalian harus malu lah. Bukan hanya malu, tapi ada
penyesalan lah. Penyesalan, lalu menangis lah. Begitu, karena kalian sudah banyak menyesatkan orang-orang ini. Ya, kalian sudah bawa berapa banyak orang-orang itu kepada penyesatan. Itu menuju kepada kebinasaan. Bapa, Anak, Roh Kudus itu, ya, yang dalam Matius 28 ayat 19 kalau saya tidak salah ya, itu mengacu kepada nama Yesus, karena Bapa itu adalah bernama Yesus di Yohanes 17 ayat 11. Anak itu namanya Yesus, Lukas 1 ayat 31, ya. Roh Kudus namanya Yesus, Yohanes 14 ayat 26. Selesai. Itu bukan bicara tentang Allah Tritunggal. Tidak ada satupun, ya. Para rasul membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak ada. Mereka semua membaptis dalam nama Yesus Kristus. Itu harus tegas. Saya tegas mengatakan itu. Karena ini Alkitab. Ya. Allah satu. Ya. Roh itu satu. 1 Korintus 12 ayat 11. Sebelum saya mengakhirinya. 1 Korintus 12 ayat 11. Nggak mungkin roh-roh itu tiga. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena Allah adalah roh, Allah maha hadir, Allah itu satu, itu Allah Esa, Allah yang ada dalam kitab. Jadi saya tantang itu tadi yang sudah saya sebutkan nama-namanya itu, juga yang belum saya sebutkan tuh, siapa sih Diki siapa itu. Saya tantang semua para pendeta Tritunggal untuk membuktikan ya, membuktikan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah Allah. Sebab Allah harus roh. Jangan main-main. Kiranya Bapak Ibu yang saya kasih ya sudah dapat mengerti ya. Kenapa saya begitu keras menentang doktrin Tritunggal ini? Karena doktrin ini menyesatkan. Doktrin ini tidak ada di Alkitab. Sama, Bapak Ibu boleh cari di Alkitab. Tidak ada Allah itu pribadi, tidak ada Allah itu Tritunggal, tidak ada. Yang ada Allah Esa, Allah satu, Allah roh, Allah maha hadir. Itu yang ada di Alkitab, yang tertulis. Jadi kalau tidak ada yang tertulis, buang. Itu sampah, itu teologi itu sampah, bohong semua itu. Itu penyesatan tuh. Ya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus membuat bukan pencerahan, tapi menambah pemahaman Bapak Ibu ya, bahwa satu-satunya firman Allah yang tertulis adalah Alkitab. Baca Alkitab ya. Maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Yesus Kristus ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dia adalah Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 18. Shalom.